Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi dasar tentang bahasa Jepang. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dio Arisani Semiring. Materi pertama yaitu perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang dapat dikatakan cukup mudah. Pertama-tama seperti biasa kita mengucapkan salam. Salam dalam bahasa Jepang dalam perkenalan diri yaitu Hajimemashite. Hajimemashite dapat diartikan sebagai salam hormat atau salam kenal. Yang kedua, mengucapkan nama. Mengucapkan nama seperti watashi wa. Sebutkan nama, kemudian disambung dengan tomoshimasu. Watashi wa ... tomoshimasu. Sebagai contoh, watashi wa Dio Arisandi tomoshimasu, yang artinya nama saya Dio Arisandi. Jika nama terlalu panjang, orang Jepang biasanya hanya menyebutkan nama panggilan kepada orang lain. Contohnya, Dio toyonde kudasai, yang artinya panggil saya Dio atau nama panggilan saya Dio. Untuk selanjutnya yaitu menyebutkan kota asal. Sebagai contoh, Kabanjahe kara mairimashita, yang artinya saya berasal dari Kabanjahe, atau juga dapat diartikan sebagai saya datang dari Kabanjahe. Untuk menyebutkan kota asal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu no sushin desu dan kara mairimashita. Keduanya cara ini memiliki arti yang sama, tapi dengan tujuan yang berbeda. Contohnya, no sushin desu digunakan saat ketika kamu melakukan wawancara pekerjaan di kota Medan, dan dengan situasi kamu juga merupakan orang yang tinggal di kota Medan, maka kamu akan memakai no sushin desu. Contohnya, Medan no sushin desu, saya tinggal di kota Medan. Dan untuk kara mairimashita, sebagai contoh, kamu melakukan wawancara pekerjaan di kota Medan, tapi dalam situasi tersebut kamu adalah orang yang tinggal di Brastagi, maka kamu dapat mengatakan Brastagi kara mairimashita, yang artinya saya berasal dari Brastagi atau saya datang dari Brastagi. Dan untuk menutup perkenalan diri, kita dapat mengatakan Dojo yoroshiku onegai itashimasu, yang artinya mohon bantuannya atau mohon bimbingannya, atau juga dapat dikatakan mohon kerjasamanya. Yang kedua adalah materi tentang pengucapan salam atau kata salam. Kata salam itu seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, dan yang lainnya. Selamat pagi dalam bahasa Jepang yaitu Ohayo gozaimasu. Dan selamat siang konnichiwa. Selamat malam konbanwa. Selamat tidur oyasumi nasai. Untuk permintaan maaf ada beberapa cara yang dapat kita pakai. Yang pertama adalah sumimasen. Sumimasen artinya maaf atau permisi. Dan sumimasen biasanya digunakan untuk umum, tetapi dalam tingkat sopan. Yang kedua adalah gomenasai. Gomenasai juga permintaan maaf, tetapi yang dipakai secara informal. Untuk permintaan maaf secara formal ada dua, yaitu moishiwake gozaimasen dan moishiwake arimasen. Dan ketika pertama kali bertemu dengan seorang, pasti kita akan menanyakan namanya. Dan dalam bahasa Jepang, untuk menanyakan nama seseorang, kita menggunakan o namae wa, yang artinya siapa nama kamu. Kemudian oikutsu wa, yang artinya berapa umurmu. Materi ketiga yaitu tentang angka. Dalam bahasa Jepang, angka-angka itu ichi, ni, sang, yong atau shin, go, roku, shichi atau nana, hachi, kyu, dan ju. Untuk angka 4 ada yong dan shin. Yong biasanya digunakan untuk angka satuan, dan shin biasanya digunakan untuk angka puluhan atau ratusan. Begitu juga dengan angka 7, shichi dan nana. Shichi biasanya digunakan untuk angka satuan, namun nana digunakan untuk angka puluhan atau ratusan dan lain sebagainya. Dan untuk angka puluhan yaitu angka gabungan dari satuan dan
angka 10. Contohnya 11. Dalam bahasa Jepang 11 yaitu Ju-ichi, yaitu gabungan antara angka 10 dan 1, jadinya 11. Dan untuk 20 dalam bahasa Jepang Niju, yaitu gabungan antara angka 2 dan 10. Ni dan Ju, 20. Begitu juga dengan 30 Sangju, 40 Yongju, 50 Goju. Begitu juga dengan seterusnya. Atau sebagai contoh angka 31 yaitu Sangju Ichi. Sang 3, Ju 10, dan Ichi 1, jadinya Sangju Ichi atau 31. Kemudian angka ratusan. 100 dalam bahasa Jepang yaitu Hyaku. 200 Ni Hyaku, gabungan antara angka 2 dan 100, jadinya Ni Hyaku. Begitu juga dengan 300 Sang Byaku. Angka 300 sedikit beda dengan angka yang lain. Pengucapannya Sang Byaku. Berbeda dengan 200 yang Ni Hyaku. Begitu juga dengan angka 600. Berbeda dengan angka yang lain yaitu Ropyaku. 200 Ni Hyaku. 600 Ropyaku. Selanjutnya adalah angka ribuan. 1000 dalam bahasa Jepangnya adalah Seng. Maka 2000 Ni Seng. 3000 Sangzeng. 3000 dan 8000 memiliki perbedaan dalam penyebutan di antara angka-angka yang lain. Contohnya 3000 Sangzeng dan 8000 bukan Hachiseng tetapi Haseng. Dan angka yang lain tetap sama seperti 6000 Rokuseng, 7000 Nanaseng. Dan selanjutnya adalah angka puluhan ribu. 10.000 dalam bahasa Jepang Ichimang, 20.000 Nimang, 30.000 Sangmang. Selanjutnya angka ratusan ribu. Contohnya 100.000 dalam bahasa Jepang Jumang dan 200.000 dalam bahasa Jepang Nijumang. Dan untuk 250.000 dalam bahasa Jepang yaitu Nijugomang. Contoh pertama saya akan menggunakan angka ratusan. 335. Sebelum mengubahnya ke dalam bahasa Jepang, maka kita akan memisahkan angka demi angka. Kita harus pisahkan angka ratusan, puluhan, dan satuan. Yang pertama 300, kemudian 30 dan 5. 300 dalam bahasa Jepang Sangbyaku. 30 dalam bahasa Jepang Sangju. Dan 5 Go. Berarti Sangbyaku Sangjugo. Sama dengan 335. Yang selanjutnya adalah angka ribuan. Saya akan ambil contoh 4565. Seperti biasa sebelumnya, untuk mengubahnya ke dalam bahasa Jepang kita harus pisahkan angka demi angka. Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita akan pisahkan 4560 dan 5. 4000 dalam bahasa Jepang adalah Yongseng. 500 dalam bahasa Jepang adalah Gohyaku. 60 dalam bahasa Jepang adalah Rokuju dan 5 adalah Go. Berarti Yongseng, Gohyaku, Rokuju, Go. 4565. Contoh selanjutnya yaitu angka puluhan ribu. Saya akan ambil angka 70.635. Seperti biasa kita pisahkan setiap bagiannya. 70.630 dan 5. 70.000 dalam bahasa Jepang Nanamang. 600 Ropyaku, 30 Sangju, dan 5 Go. Contoh selanjutnya angka ratusan ribu yaitu 105.555. Seperti biasa kita pisahkan setiap angka. 100.000, 5.000, 500, 50, dan 5. 100.000 Jumang, 5.000 Goseng,
500 gohyaku, 50 goju, dan 5 go. Jadinya Jumang goseng gohyaku gojugo. Materi selanjutnya adalah nama-nama hari dalam bahasa Jepang. Hari Senin dalam bahasa Jepang yaitu Getsuyobi. Hari Selasa Kayobi. Hari Rabu Suiyobi. Hari Kamis Mokuyobi. Hari Jumat Kinyobi. Hari Sabtu Doyobi. Hari Minggu Nichiyobi. Hari ini Kyou, kemarin Kinau, besok Ashita, lusa Asate. Dan untuk menanyakan nama hari, contoh, hari apa hari ini? Dalam bahasa Jepang kita menggunakan Kyou wa nan yobi desu ka? Hari apakah hari ini? Dan untuk menjawabnya, Kin hyobi desu. Hari ini adalah hari Jumat. Contoh selanjutnya untuk menanyakan hari besok, yaitu Ashtawan nan yobi desu ka? Hari apakah besok? Dan untuk menjawabnya kita dapat mengatakan Ashita wa doyobi desu ka? Besok adalah hari Sabtu. Dan selanjutnya kita akan bahas beberapa contoh nama-nama profesi dalam bahasa Jepang. Contohnya dokter. Dalam bahasa Jepang yaitu Isha. Tulisannya I-S-H-A. Dibaca Isha. Dan selanjutnya guru. Dalam bahasa Jepang guru adalah sensei. Dan murid dalam bahasa Jepang gokusei. Dan pegawai bank dalam bahasa Jepang ginkouin. Kemudian nama-nama negara dalam bahasa Jepang. Contohnya Jepang. Dalam bahasa Jepangnya yaitu Nihon. Kemudian Korea dalam bahasa Jepang Kankoku. Kemudian Indonesia. Indonesia penulisannya berbeda yaitu ditambah sedikit huruf H di bagian Sia. Jadi dalam bahasa Jepangnya Indonesia. Dan India dalam bahasa Jepangnya adalah Indo. Untuk menyatakan kita dari warga negara Indonesia, kita dapat mengatakan Indonesia Jindes. Saya orang Indonesia atau orang yang berasal dari Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang grammar. Yang pertama adalah kalimat positif. Kalimat positif memiliki rumus kata benda pertama ditambah dengan wa, ditambah dengan kata benda kedua, dan ditambah dengan des. Kata benda pertama berperan sebagai subjek, wa berperan sebagai partikel, yang seperti dalam bahasa Inggris yaitu is, am, atau are. Dan kata benda kedua berperan sebagai objeknya, dan des berperan sebagai penunjuk bahwa kalimat tersebut adalah kalimat positif. Contohnya saya akan ambil watashi wa gokusai desu, yang artinya saya seorang murid. Dan yang selanjutnya adalah kalimat negatif. Kalimat negatif juga memiliki rumus yaitu kata benda pertama ditambah wa, ditambah kata benda kedua, dan ditambah ja arimasen. Kata benda pertama yaitu subjek, wa yaitu partikel, kata benda kedua adalah objek, dan ja arimasen adalah kata yang menunjukkan bukan atau tidak. Contohnya adalah watashi wa ginkouin ja arimasen. Saya bukan seorang pegawai bank. Yang selanjutnya adalah kalimat tanya. Kalimat tanya terdapat dua jenis, yaitu kalimat tanya positif dan negatif. Untuk yang positif memiliki rumus kata benda pertama ditambah wa, ditambah kata benda kedua, dan ditambah deska. Contohnya, Kang Nara sangwa kankoku desu ka? Yang artinya Kang Nara adalah orang Korea, atau apakah Kang Nara orang Korea? Dan yang kedua adalah kalimat tanya negatif, yang rumusnya kata benda pertama ditambah wa, ditambah kata benda kedua, dan ditambah ja arimasen ka. Contohnya, Rudi sangwa indojin ja arimasen ka? Yang artinya Rudi bukan orang India. Rudi bukan orang India ya. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya dapat dimengerti, mudah dipahami.
Sekian dari saya, terima kasih.